Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan sebuah analisis saya, yaitu tentang saham PANS, RTTX, dan suku korporasi. Pertama yang akan saya analisis yaitu PANS, biasa disebut Panin Sekuritas Terbuka. PT Panin Sekuritas Terbuka adalah perusahaan jasa keuangan yang bergerak di bidang pialang saham yang berbasis di Jakarta, Indonesia. Itu dianugerahi perusahaan sekuritas terbaik pada tahun 2006 dan 2007 oleh majalah Investor. Perusahaan terkelola terbaik pada tahun 2010 oleh FinanAsia. Panin Sekuritas Terbuka yang dahulu bernama PT Panin Sekuritasindo didirikan 27 Juli 1989 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 14 September 1989. Kantor pusat Panin Sekuritas Terbuka berlokasi di Gedung Bursa Efek Indonesia. Panin Sekuritas Terbuka memiliki 1 kantor pusat, 27 kantor cabang, dan 5 galeri investasi Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya yang akan saya analisis yaitu aset PANS. Dapat dilihat gambar yang saya sudah tampilkan. Ini merupakan tabel aset PANS selama kurun waktu 5 tahun. Aset adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh individu, perusahaan, atau entitas lain yang memiliki nilai ekonomi. Dalam konteks keuangan, aset bisa berupa properti, uang tunai, investasi, kendaraan, peralatan, atau bahkan hak milik intelektual seperti paten atau merek dagang. Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa jumlah aset PANS pada tahun 2022 sebanyak Rp2.100,2.240.000, naik dari tahun sebelumnya yang berkisar Rp2.054.790.000 di tahun 2021. Dalam rentang waktu 5 tahun, aset jumlah yang terbesar terdapat pada tahun 2020 sebanyak Rp2.966.070.000. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah keuntungan PANS. Dari hasil laporan keuangan 3 bulanan, terlihat bahwa keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan pada bulan Juni 2023 mencapai 54,29 juta (M). Terdapat peningkatan yang signifikan dalam keuntungan dibandingkan dengan bulan Maret 2023 yang hanya sekitar 33,29 juta (miliar), serta jika dibandingkan dengan bulan Desember 2022 yang sekitar 17,29 juta. Lalu selanjutnya yang dibahas yaitu dividen PANS. Dividen adalah bagian dari laba perusahaan yang diberikan kepada pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham tersebut. Bisa dalam bentuk tunai atau saham tambahan. Biasanya dibagikan secara periodik seperti per kuartal atau per tahun, tergantung pada kebijakan perusahaan. Pada 18 Juli 2023, PANS mengumumkan dividen tunai sebesar Rp177,85 miliar. Pada 3 Agustus 2022, dividen yang dibayarkan sebesar Rp108 miliar dan pada tahun 2021 sebesar Rp106,714 miliar. Baik, itu saja penjelasan analisis saya tentang PANS. Selanjutnya saya akan melanjutkan analisis saya tentang RTTX atau Roda Vivatex Terbuka. Roda Vivatex Terbuka didirikan 27 September 1980 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1983. Roda Vivatex Terbuka bergerak dalam perusahaan manufaktur tekstil yang memproduksi kain tenunan polyester. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Roda Vivatex Terbuka antara lain PT Geno Tata Graha,
yaitu pengendali sebanyak 37,75%, PT Gona Interperkasa sebanyak 37,24%, dan UBS AG Mercy Net One Investment sebanyak 7,68%. Pada tanggal 3 April 1990, RDTX memperoleh pernyataan efek tes dari Bappedan LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham IPO kepada masyarakat sebanyak 1 juta dengan nilai nominal 1.000 per saham dengan harga penawaran 7.500 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 14 Mei 1990. Selanjutnya yaitu tentang aset RDTX. Dapat dilihat gambar di samping merupakan data 5 tahun aset RDTX. Nilai total aset RDTX dari tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Dalam rentang waktu tersebut terjadi kenaikan secara berturut-turut dari 2.526 triliun hingga 3.387 triliun. Pertumbuhan paling mencolok terjadi antara 2018 dan 2019 mencapai sekitar 10,66%. Meskipun kenaikan tidak setinggi itu dalam tahun-tahun berikutnya, namun masih tercatat pertumbuhan yang stabil sekitar 6-7% per tahun dari 2019 hingga 2022. Hal ini menunjukkan tren positif dalam akumulasi nilai aset selama periode tersebut. Lalu lanjut ke keuntungan atau laba berjalan RDTX. Laporan keuntungan dari tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam kinerja perusahaan. Tahun 2019 mengalami penurunan sekitar 12,93% dibanding tahun sebelumnya, namun mengalami sedikit pertumbuhan sebesar 4,42% pada tahun 2019 sampai 2020. Namun kinerja turun kembali pada tahun 2020 sampai 2021 dengan penurunan sekitar 17,18% yang menarik. Namun terakhir 2022 mencatat kenaikan yang tajam lebih dari 38%, yang menandakan adanya perbaikan substansial dalam kinerja keuntungan perusahaan pada periode terkini. Fluktuasi yang terlihat menunjukkan adanya dinamika yang signifikan dalam perubahan performa keuangan perusahaan dari tahun ke tahun. Dan yang terakhir adalah dividen RDTX. Pada 2022, jumlah dividen yang sudah dibagikan sebanyak 194,88 miliar dan pada 2021, RDTX menebar dividen sebesar 36,28 miliar. Hal ini terlihat adanya peningkatan yang signifikan dalam jumlah dividen yang dibagikan oleh RDTX dari tahun 2021 ke tahun 2022. Pada tahun 2021, jumlah dividen yang dibagikan sebesar 36,28 miliar, sementara pada tahun 2022 jumlah dividen meningkat drastis menjadi 194,88 miliar. Kenaikan yang cukup besar ini bisa menandakan berbagai hal seperti pertumbuhan perusahaan yang signifikan, strategi keuangan yang berbeda, atau keputusan untuk membagikan sebagian lebih besar dari laba kepada pemegang saham. Baik, itu merupakan penjelasan saya tentang analisis RDTX. Sekarang saya akan lanjut pembahasan saya yang terakhir, yaitu tentang suku korporasi. Suku korporasi adalah instrumen keuangan syariah yang diterbitkan oleh perusahaan atau entitas korporasi untuk mendapatkan pendanaan. Suku ini berlandaskan prinsip syariah, di mana investor memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil daripada bunga. Suku korporasi seringkali didukung oleh aset atau proyek tertentu sebagai jaminan, dan pendapatan yang diterima oleh pemegang suku berasal dari hasil dari aset atau proyek tersebut. Proses penerbitan suku korporasi melibatkan struktur transaksi yang kompleks, di mana entitas korporasi yang menerbitkan suku akan memperoleh dana dari investor sebagai pemegang suku. Dana ini digunakan untuk keperluan perusahaan, seperti pembiayaan proyek, pengembangan bisnis, atau restrukturisasi utang. Suku korporasi umumnya memiliki periode tertentu dengan tingkat pengembalian yang sudah ditentukan.
sebelumnya. Mekanisme bagi hasil dalam suku ini memungkinkan pemegang suku untuk memperoleh pendapatan dari laba atau hasil dari proyek yang didukung oleh suku tersebut, sesuai dengan kesepakatan yang telah diatur sebelumnya. Suku korporasi telah menjadi instrumen populer di pasar keuangan Islam karena memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan dana dengan mematuhi prinsip syariah yang melarang riba atau bunga dan spekulasi. Ini juga memberikan investor kesempatan untuk berpartisipasi dalam proyek atau aset yang jelas, sesuai dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan yang diakui dalam hukum syariah. Itu saja penjelasan dari analisis saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.